Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik semuanya teman-teman ya. Ini Lebaran, Lebaran hari kedua, tanggal 1 ya, April. Jadi ceritanya ini sebelum puasa itu istriku diperlihatkan sosok putih gitu. Nah ini di depan sana ini ya, sosok putih, padahal masih sore, jam-jam 9, jam seginian ini sekarang jam 9 kurang ya, karena waktu itu istriku pulang kerja sendirian pakai motor. Kalau ini hari lebaran rame ya, ini biasanya sepi, dan waktu itu kejadian tuh hujan. Nanti saya tunjukin nih tempatnya, ini di depan sini, ini habis jembatan tempatnya. Nah istriku arah sebaliknya ya, saya ini mau jemput. Nah di sini nih, di sini nih dilihatin sosok putih gitu ya, dan itu tiba-tiba muncul gitu dari jauh tuh, belum muncul, pas sudah dekat muncul. Jadi istri saya alhamdulillah nggak kaget, nggak panik, jadi menghindar udah gitu, terus jalan terus istri saya. Karena 2 atau 3 tahunan lewat situ biasa aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh, nggak pernah ada penampakan, nggak pernah ada yang ganggu gitu ya. Nah persis sebelum puasa ya, jadi udah 1 bulanan itu, tumben istri saya pulang padahal masih sore, sekitar jam 9 malam, posisi gerimis, malam Selasa Kliwon gitu ya. Saya lupa tanggalnya, dan istri saya pun nggak langsung cerita malam itu, ceritanya setelah sehari setelahnya gitu, 1 malam setelahnya baru cerita. Nah sejak saat itu jadi setiap pulang kerja malam saya jemput di depan situ ya. Jadi yang di tempat tadi diperlihatkan sosok itu, istriku jadi nggak berani lewat situ kalau sendirian gitu ya. Dan itu jalan biasanya sepi banget. Kalau udah habis maghrib, habis isya gitu udah sepi banget, jarang orang lewat yang di situ, yang jembatan tadi itu. Semoga di kamera ya terlihat jelas. Ini gerimis juga ini. Nah, biasanya saya nunggu di sini biasanya. Jadi kejadiannya itu persis sebelum puasa, persis 1 bulanan yang lalu. Istriku posisinya pulang kerja karena berangkat siang, jadi pulangnya dari kantornya sekitar pas lewat itu jam 9 lah ya, sekitar jam 9. Itu posisi gerimis, dan kita tinggal di sini sudah 3 tahun ya, dan selama ini ya nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi istriku pulang itu ya berani sendiri, nggak pernah minta dijemput. Nah sejak kejadian itu jadi nggak berani dan minta dijemput. Kalau pas masuk siang gitu ya, kalau pas pulang malam. Kalau kerja pagi pulangnya sore ya tetap masih berani. Pas tak tanya sih, mas sebenarnya masih berani katanya, cuma ada takut-takutnya. Jadi daripada kasihan ya mending saya jemput gitu. Padahal itu ya jalan yang tadi, jembatan yang tadi itu saya biasa nongkrong, sering nongkrong sama teman-teman ninja gitu ya. Itu pulang jam 2 malam, jam 3 malam, jam 1 malam tuh nggak pernah ada yang aneh-aneh, nggak pernah ada penampakan, nggak pernah ada apa-apa. Pernah sekali itu cuma mencium bau anyir darah nanah gitu loh di jembatan itu, tapi ya menurutku biasa aja. Kalau yang kayak gitu tuh biasa aja, karena sebelum saya tinggal di tempat-tempat sebelumnya, pernah dulu ya, awal-awal saya nikah sama istri saya itu masih di kosan daerah itu Condong Catur, sama depannya Hartono Mall itu sering bau anyir darah.
nanah darah. Kalau nggak anyir darah nanah itu baunya wangi malah. Nah seringnya diganggunya kayak gitu. Nah istriku pas tak tanya juga nggak pernah ada penampakan, cuma kayak kayak asap gitu pernah, kayak bayangan asap gitu cepet banget gitu lewat pernah, cuma yang selain itu enggak. Nanti kejadian gimana langsung kita tanya ini istri saya biar langsung ngomong di kamera ya, semoga mau gitu ya. Karena ini pun iseng saya ngontenin, karena ya pas saya tanya ke beberapa orang sini ternyata juga beberapa juga pernah diperlihatkan sosok putih kayak gitu, ada yang pocong ada yang kunti. Kalau pas istri saya itu sepertinya kunti ya, kalau dari yang dijelasin istri saya. Oke lanjut nanti ya pas istri saya udah datang. Babang bangun. Nah ini istri saya udah sampai, bentar ya, nanti saya tunjukin lagi tempat TKP-nya ya. Yuk. Waktu kejadian istri saya juga pakai motor itu Satria FU. Nah, kalau ini gerimis nih, waktu kejadian itu istri saya agak deres ya, hujan gitulah. Jadi ceritanya dari kejauhan tuh nggak ada apa-apa, walaupun gelap banget ya, nggak ada penerangan sana, tapi jelas nggak ada apa-apa katanya. Begitu udah deket ada putih-putih, dan putihnya itu kayak kain habis dikubur itu loh, ada tanah, kayak ada tanah-tanahnya gitu. Yang istri saya ingat kayak gitu, tapi untungnya istri saya nggak panik, alhamdulillahnya nggak panik. Kalau panik terus jatuh atau gimana atau pingsan gitu kan, wah maksudnya soalnya belum tentu ada yang lewat dalam waktu sekian menit atau bahkan bisa berjam-jam tuh belum tentu ada yang lewat kalau hari biasa gitu ya. Nah ini kan perempatan, nah rata-rata orang ke kanan, jarang yang lurus kayak kami ini. Ini lagi lebaran aja ya agak rame, mungkin orang-orang silaturahmi. Nah, biasanya sepi banget sini, ini mulai hujannya mulai agak deras nih. Nah ini di depan ini jembatan kecil, nah depan sana itu. Nah kejadian ini di sini nih. Nah di sini sebelum jembatan ini ya, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan di kamera. Nah, sejak saat itu jadi saya jemput nggak tega gitu ya kalau suruh pulang sendirian malam-malam gitu lewat situ sendirian. Takutnya dia setelah kejadian itu jadi kayak takutnya gitu ya, jadi trauma, terus kalau di situ jadi ketakutan gitu takutnya. Mending saya jemput aja, toh deket kan dari rumah, paling berapa ratus meter saya jemputnya itu. Kalau siang sebenarnya ini enak banget tempatnya, sawah gitu ya, hijau banget, karena kami ini di pedesaan gitu lah ya. Enak banget tempatnya sebenarnya, tapi kalau malam memang nggak ada penerangan dan gelap. Silo men. Nanti saya ceritain lagi, saya sambung lagi.